Ketika seseorang didera masalah keuangan dalam rumah tangga, sering membuat lupa diri. Jalan sesat ritual pesugihan Ratu Kidul ditempuh dengan harapan mendapat kekayaan. Namun ternyata hanya tasbih dan ikat kepala yang diperoleh. Lalu pesugihan tuyul dampit pun dicoba. Walaupun tak perlu tumbal dan persembahan, jiwa sang istri akan jadi korban karena perangai istri berubah menjadi perangai anak-anak. Kisah ini terjadi pada Mas Agung. Apa kabar Mas Agung? Ya, baik Mang. Kita ketemu lagi di video yang baru nih ya. Betul. Jadi Mas Agung adalah kali kedua tampil di Malam Mencekam. Lihat kaosnya sudah dipakai nih Iya, di betul Bang. video yang Ini pertama banyak ya. yang tanya lu. Banyak yang tanya ya. Jadi narsum dulu nanti baru kita kasih. Oke. Yang belum tahu video dari Mas Agung, silahkan nonton di atas nih videonya. Ceritanya menarik tentang pendakian dan mengilmu ya, berguru ilmu sesuatu. Berguru. Dan yang kali ini akan dikisahkan oleh Mas Agung adalah sebuah kisah nyata di tahun 2004 di mana Mas Agung dan ketiga teman-temannya pergi ke pantai selatan. Ya. Ingin bertemu dengan Ibu Ratu. Ya. Waktu itu Mas Agung mengalami kesulitan ekonomi ya. Ya. Senilai berapa Mas Agung? Ya 10 juta 10 untuk juta. bayar kontrakan loh. Itu tahun 2004 loh, 10 juta. Kalau sekarang mungkin nilainya lebih Bisa besar lebih. lagi ya. Betul. Baik Mas Agung, aktivitas apa nih? Ya sampai sekarang saya masih sebagai entertain ya. Saya nyanyi, nge-MC, main film. Jadi istilahnya mencari ikan di kesenian budaya di Kota Semarang. Mencari ikan maksudnya ya lewat nyanyi karena saya senang nyanyi. Oke, luar biasa ya. Mas Agung, Mas Agung ini kan seorang spiritual juga ya. Iya. Tentunya merasakan kondisi saat ini yang ada di Wonderia. Iya. Apa yang dirasakan? Jadi seperti biasa semakin malam biasanya keaktifan di alam gaib itu semakin nyata. Ini sudah mulai terasa, itu saya rasakan di jantung saya lagi. Jantung saya itu seperti tertekan, ditekan gitu. Berarti memang ada kontak dengan kekuatan spiritual di sini, mistis di sini Wonderia. Cukup kuat ya? Iya, tapi ya alhamdulillah saya sudah nyuwun sewu, sudah minta izin kalau saya mau mengadakan konten di sini. Yang penting tujuannya positif. Oke, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Agung. Jangan skip videonya supaya nggak gagal paham. Mang Ei dan tim dari Semarang mengantarkan kisah nyata. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Saat itu tahun 2004, terus terang saya dilanda kebingungan. Terus terang dalam kesulitan ekonomi. Ya bayar kontrakan sementara gaji saya yang sebagai penyiar TV lokal di Kota Semarang belum bisa mungkin menutup itu pada waktu itu. Ya, jadi istilahnya saya merasa bingung, istri saya juga bingung sampai istri saya pulang ke orang tua di Jakarta, istri saya Jakarta. Aslinya Jakarta. Dia sampai pulang karena bingung. Ini mau bayar dengan apa nih kontrakan ini gitu. Nah, kebetulan saya kan juga sebagai jurnalis juga punya nih senior jurnalis. Namanya almarhum Pak Gito Pati Atmojo. Itu dia redaktur jurnalis di koran lokal Semarang, Jawa Tengah. Saya sebutkan ya, Suara Merdeka. Jadi karena sama-sama jurnalis dan karena mungkin naluri jurnalis itu harus kepo, saya sering tanya-tanya dengan Pak Dito.
Pak Jito itu. Dan juga akhirnya berkembang menjadi tanya-tanya tentang ilmu juga. Ya, kebetulan Pak Jito bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Akhirnya jadilah saya muridnya. Saya jadi muridnya. Pak Jito punya perguruan namanya Papan Kencono, yang berarti papan emas. Jadi itu posisinya perguruan itu di daerah Semarang Timur, namanya di Tandang. Di Papan Kencono itu, nah ini yang akhirnya membuat saya mendapat pengalaman spiritual yang tadi dari kebingungan ekonomi, akhirnya saya tertarik untuk mendalami spiritual di Papan Kencono itu. Jadi saya langsung jadi muridnya Pak Jito, Pati Atmojo itu. Nah, saya diajari pelan-pelan tentang, bukan langsung ilmu bukan, tapi tentang istilahnya arti kehidupan, filosofi kehidupan. Jadi memang Papan Kencono itu juga mengajarkan tentang bagaimana seorang manusia itu akhirnya mendapat ketenangan batin. Ya, dari mungkin kesulitan ekonomi atau mungkin kesulitan lain-lain lah, akhirnya dia bisa mendapat ketenangan batin. Nah, terus oke lah, saya kebetulan kan juga di rumah sendirian. Anak saya sudah pada mentas, saya cuma tinggal sama istri ya. Kebetulan istrinya juga ke Jakarta. Dia juga bingung juga. Dia mencari 10 juta itu dari saudara-saudaranya. Karena di Jakarta, aslinya Jakarta, banyak saudaranya yang mampu juga. Nah, akhirnya si Pak Jito ngomong, Mas Agung, iki ada rencana teman-teman mau ke pantai selatan yang jarang diinjak oleh manusia, jarang didatangi manusia. Karena kalau di pantai selatan yang sering dipakai ritual atau diinjak oleh manusia itu namanya Parangkusumo. Kalau kita enggak, kita sebelah Parangkusumo jauh, itu masih sepi. Oke Pak, syaratnya terus bagaimana? Di tengah bingungnya, saya juga tanya syaratnya bagaimana. Itu kita nanti akan dihadapkan atau memanggil Ibu Ratu Kidul. Pak Jito sudah menerangkan nih bahwa Ibu Ratu Kidul itu adalah istilahnya Dewan Suro, maksudnya Dewan Penasihat di Papan Kencono. Dewan Penasihat, jadi Ibu Ratu juga bisa komunikasi dengan nanti murid-murid Papan Kencono juga. Oke, lah terus syarat yang lain apa Pak? Ya beli namanya minyak kering. Minyak kering itu minyak spesial untuk kita ritual memanggil Ibu Ratu itu, minyak kering. Itu lah ini Mas, keistimewaan minyak kering itu tidak ada orang yang jual. Jadi pernah ada juga teman Papan Kencono yang dia ahli kimia. Dia mengambil sedikit minyak kering itu, kemudian dibawa ke, dia punya laboratorium. Dia pengen apa sih minyak kering itu? Dia cari sampai katanya bingung. Ternyata minyak kering itu istimewa banget. Ya, istimewa banget juga karena jarang dijual sembarangan, tidak ada di toko-toko minyak-minyak gitu, tidak ada. Itu harganya kalau misalnya ada pun gram-graman loh Mas. Zaman dulu 1 gram itu sudah 750.000. 1 gram, padahal kita kan butuhnya banyak. Sementara terus aku nyerah Pak, aku ra iso, aku nggak bisa. Karena aku tidak punya dana saat itu. Aku pinjam kantor juga gak ngasih. Sebetulnya pada hari itu aku sudah berniat untuk berangkat. Tapi karena gak ada dana, aku udah minta izin kantor tidak siaran, karena saya penyiar. Tidak siaran, akhirnya tak pakai tidur. Tidur saat itu HP masih SMS, gak kayak sekarang WA. Masih SMS, aku ditelepon sama di SMS sama adik angkatku. Terus terang namanya Agnes. Si Agnes ini bisa diberi izin sama maminya kalau perginya sama aku. Jadi aku
istilahnya dikasih kepercayaan oleh maminya untuk mengantar Agnes kemanapun Agnes pergi atau berkegiatan dengan mobilnya. Agnes itu naiknya mobil saat itu Daihatsu Taruna. Yang nyopir Agnes sendiri, wong dia tomboy. Dah, dia maki-maki aku sudah tidur, dibangunkan sama Agnes, dimaki-maki, "Mas, kamu itu bagaimana? Sudah janji mau berangkat sama-sama dengan aku di Parangtritis untuk nemuni Ibu Ratu. Kok malah tiduran? Aku udah siap nih." Dia kalau punya sesuatu, punya keinginan, gimana caranya bisa terwujud. Terus aku ngomong terus terang aja, Agnes, Mas Agung ini tidak punya duit. Apalagi 750.000 untuk beli minyak keringnya 1 gram. Agnesnya akhirnya ngomong, pakai duitku, tak kasih. Akhirnya kita sampai di pertemuan nih. Kita waktu itu pertemuannya, aku di rumahnya Pak Gito. Terus nanti sama-sama akhirnya aku berangkat ke Parangtritis itu sama Agnes. Ternyata di sana sudah kumpul teman-teman dari Papan Kencono lainnya. Jadi ada 2 orang lagi. Yang satu kakak iparnya salah satu orang besar, Bank Besar Indonesia. Yang satunya pengusaha Jakarta dengan masing-masing keinginan dan maksud tujuan. Kalau pengusaha yang Jakarta jelas dia pengen proyeknya goal, proyeknya berapa miliar tuh goal. Yang kedua kakak ipar dari yang pernah menyalonkan pemimpin Indonesia. Mau tanya, adik iparku bisa menjadi pemimpin Indonesia, mau tanya sama Ibu Ratu. Lah si Agnes itu pengen menjadi pemimpin partai. Agnes itu orangnya kecil, tapi kalau orang bilang itu galaknya minta ampun. Dan dia tegas, dia cocok jadi pemimpin. Dia pengen jadi pemimpin salah satu partai di Jawa Tengah. Lah saya cuma pengen dapat solusi membayar uang kontrakan itu sederhana. Nah, langsung kita ketemu, terus aku dibuka sama Pak Gito. Pak Gito itu dibuka sini, di tengah kening gini, dibuka jedet. Terus Pak Gito ngomong, nanti Mas Agung apapun yang ditemui jangan lari. Akhirnya kita berangkat beriringan. Ya, aku sama Agnes sama teman Papan Kencono lainnya, terus yang belakang itu yang kakak iparnya pemimpin Indonesia, yang sama pengusaha. Terus yang lainnya ada lagi beberapa rombongan loh gitu, sampai ada kayaknya ada 7 mobil. Nah, 7 mobil sampai di Parangtritis. Yang orang sering datang ke sana untuk ritual itu namanya Parangkusumo. Tapi kita masih terus sebelahnya Parangkusumo. Kita masih terus sampai akhirnya maghrib. Sampai di istilahnya titik pertemuan itu maghrib. Itu memang suasana di pantai itu sunyi senyap. Hanya terdengar deburan ombak saja. Terus kita dikasih lah ini yang aneh juga nih. Dikasih baju hijau pupus atau hijau-hijau muda gitu loh. Kayak daun pisang gitu loh. Oleh siapa itu? Ya, oleh anggota teman-teman Papan Kencono. Kita dikasih gitu. Padahal hijau pupus itu adalah warna pantangan di pantai selatan. Orang sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau pakai itu mesti akan dibawa ombak hanyut dan kalau ketemu jadi mayat. Terus aku juga tanya, "Loh, Pak," sama yang makaikan itu tuh, mungkin senior Papan Kencono ya. "Pak, kok kita dipakai ini kayak gini, hijau pupus, ini kan pantangan. Kita nanti mati tuh, Pak." Terus dia bilang, "Mati atau hidup itu Tuhan," malah bilang gitu. "Oh, oke, ya siap." Terus suasana tetap jedar. Sementara bulan purnama. Tengah laut tetap gelombang itu tetap jedar. Pokoknya suasana horor deh. Itu kalau memang orang biasa mungkin lari lah. Mungkin lari ngapain di situ. Wong sementara
kita mungkin aku juga lihat, Agnes juga lihat yang ada di situ. Itu kayak ada raksasa gitu. Itu jalan di hilir mudik. Der kayak kalau orang Jawa bilang buto. Der, waduh, aku langsung wah mati. Tepat aku ngelirik si Agnes, dia kok nggak takut. Aku malu tuh, nek aku takut tuh ya. Jadi si buto itu kayak barisan, jer. Bunyi tetap bunyi ombak. Dari tengah laut Temang, itu perlahan ada sosok dari siluet tengah laut muncul. Jalan di atas air. Jerit. Semakin lama semakin kelihatan jelas. Kalau itu sosok wanita. Yang pertama dihampiri adalah pengusaha Jakarta. Habis itu kakak iparnya calon pemimpin bangsa. Habis itu si Agnes. Lah, habis itu kan giliran aku udah siap-siap. Wong itu kita itu nggak lewat meditasi, kita nggak lewat mimpi, ini langsung mata telanjang bisa melihat tuh. Aku bisa melihat, aduh, terus terang cantik man. Posisinya seperti apa? Posisi duduk. Kita sudah duduk jajar-jajar gini. Kita jajar-jajar. Lah si yang datang itu, sosok yang datang itu jalan, dia berjalan. Menghampiri satu persatu. Sampai Agnes, akhirnya sampai aku. Lah, karena aku melihat orang kok cantiknya kayak gitu, otomatis aku melihat terus. Pakai baju hijau, baju panjang itu long dress. Terus pakai mahkota. Dan dia nggak seperti orang Indonesia. Cantiknya, wah nggak bisa dibayangkan. Dan dia juga tersenyum. Dia juga ngomong ketika menghampiri saya, dia sempat membelai rambut saya. Membelai rambut, terus dia manggil-manggil. Kalau orang Jawa itu kalau manggil anak itu kan nang, le atau beng, jebeng gitu. Begini. Terus dia juga sayup-sayup, dia juga ngomong. Aku ki sing diarani Ibu Ratu gitu. Saiki kowe meh apa, Beng? Aku pengen dapat solusi bayar kontrakanku, Bu. Ya kayak ibu sama anaknya, dia sambil mbele-mbele gitu. Terus terang hatiku langsung tenang Mas. Dia mbele-mbele gitu sambil tak lihat, saya tanya, Bu, Kanjeng Ibu, apakah saya bisa dapat solusi membayar kontrakan saya? Kanjeng Ibu tersenyum, bisa. Sudah tenang nih, berarti kan badanku, jantungku sudah tenang gitu. Terus Beng tak kasih nih. Terus dikalung gitu. Tasbih. Terus juga ikat kepala hitam. Tak lihat. Ya ada capnya. Jadi ikat kepala ada capnya. Loh, apa Ibu Ratu itu beli di pasar apa beli di pabrik. Ya itu istilah heran gue kayak gitu. Dan yang lebih heran lagi, beliau itu kan muncul dari tengah laut. Otomatis kalau logika kan basah loh. Wong gaunnya kan panjang, itu kan kena angin nampar-nampar mukaku gitu. Jadi itu ya kering. Tak lihat memang kakinya Ibu Ratu nggak kelihatan karena tertutup gaun panjangnya. Terus tak lihat lagi Ibu Ratu pulangnya. Itu model itu Mas, jalannya itu kayak di catwalk. Jadi kayak Pragawati. Rambutnya panjang itu kayak anggun itu loh. Saya tak lihat lagi secara lebih detail lagi, ternyata itu tuh Mas, jalannya kayak siksak Mas. Jadi Ibu Ratu itu jalannya kayak siksak, set. Jalannya kayak gitu. Terus sampai akhirnya kembali ke tengah laut. Udah selesai, terus akhirnya kita berempat itu langsung akhirnya pulang. Sebelum itu kumpul lagi, kan ada posnya tuh. Ditanyai macam-macam Mas. Aku juga tanya juga ya saling tanya-tanya itu kan aku baru pertama kali ketemu ya. Jadi istilahnya kepoku muncul. Terus yang pengusaha Jakarta itu dapat proyeknya enggak?
Dijawab oleh Ibu Ratu, bisa. Nah, terus sing calon pemimpin Indonesia itu dijawab Ibu Ratu belum bisa atau tidak bisa. Si Agnes dijawab oleh Ibu Ratu, bisa. Kamu jadi pemimpin partai di Jawa Tengah. Lagi giliran aku, orang itu tak ceritain. Lah Mas Agung minta apa sama Ibu Ratu? Dengan polosnya aku jawab, aku pengen minta solusi bayar kontrakan. Semuanya tertawa semuanya. Mas kamu kok lugu toh mas. Lah wong minta kaya aja kamu bisa. Sama Kanjeng Ibu itu bisa minta kaya. Lah tapi kan memang aku butuh untuk bayar kontrakan. Jadi semuanya itu tertawa. Nah, terus semua tertawa, redam itu saling tanya itu pertanyaan, timbul pertanyaan. Terus aku juga tanya, kenapa Ibu Ratu kok menemui kita kok nggak pakai kereta kencana? Kalau di biskop itu kan kayak Susana pakai kereta kencana. Yang senior Papat Kencana ngomong, loh, lah kan Ibu Ratu kan ketemu anak-anaknya. Istilahnya murid-murid Papan Kencana itu termasuk dianggap sudah murid-muridnya anak-anaknya. Ngapain dia ketemu sama anak-anaknya pakai kereta kencana? Kalau pakai kereta kencana itu dia ketemu hamba sahaya atau ketemu rakyat biasa. Oh, makanya beliau jalan. Setelah itu ngomong-ngomong, akhirnya si Pak Cito ngomong, berarti Mas Agung, Mbak Agnes, terus sama yang kakaknya calon pemimpin itu Sampung Usaha berarti sudah diterima oleh Ibu Ratu menjadi murid Papan Kencono. Istilahnya secara administrasinya ternyata apa? Dilihat hati saya, hati kita yang datang itu, hati ini gimana? Soalnya untuk menjadi murid Papan Kencono itu terus terang aja nggak boleh harus ada perasaan iri, perasaan dengki gitu, nggak boleh. Nah, yang penting kan saya juga sudah lega, yang penting bisa membayar kontrakanku 10 juta saat itu. Bayar kontrakanku dan aku terus ikut Papan Kencono sampai harus ke tes kedua. Tes kedua itu di Gunung Muria. Itu katanya tes yang mati-matian katanya. Mati-matian itu bukan karena terus kita bisa mati enggak. Cuma apa? Kita lari enggak. Soalnya itu ya sudah mengalami tes-tes di Muria itu ada pos-pos Mas. Di pos-pos itu ada model-model hantu-hantu Jawa. Jadi kita harus ngambilin di pos itu, coba bayangkan. Pemirsa juga bayangkan. Jadi di pos itu segala macam hantu-hantu Jawa itu ada. Itu salah satu tingkatan. Itu terus saya tanyakan Pak Gito, ternyata itu untuk mempelajari atau ngetes percaya diri kita. Jadi percuma toh kalau kita istilahnya murid atau siswanya Papan Kencono kok lihat kayak gitu kita lari. Lah kebetulan pas tes kedua itu aku tidak ikut. Karena aku juga istilahnya disuruh milih sama ownernya TV lokal itu. Kamu pengen tetap siaran atau pengen resign gitu. Aku terus gak berani. Nah, tapi aku masih tetap istilahnya mengikuti perguruan Papan Kencono itu. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang aku dapat di situ tentang kehidupan, terutama kehidupan bagaimana mempelajari Jawa. Si Agnes akhirnya juga bisa menjadi Dewan Pimpinan Daerah ya, Jawa Tengah. Dan juga jadi pendekar loh Mas ya. Si Agnes jadi pendekar loh. Istilahnya dia berani, istilahnya diadu oleh orang-orang yang punya spiritual itu si Agnes bisa. Malah dia mewakili pimpinannya Papan Kencono kemana-mana. Pak Cito aja kalah sama Agnes. Karena mungkin ya dia kalau orang Jawa bilang tetek itu ya kalau AA. Jadi aku bisa istilahnya mendapat sesuatu harus dengan begini. Nah
Yang lainnya aku enggak tahu kabar selanjutnya, yang kakak ipar pemimpin yang jelas jadi jawab tidak bisa. Yang satu pengusaha itu dapat proyek miliaran saat itu. Nah akhirnya tadi aku merasakan terus terang enggak pesugihan ya, tapi istilahnya pengalaman spiritual ya. Pengalaman spiritual karena terus terang aja yang aku datangi itu terus terang aja bukan aliran hitam, tapi putih. Papan Kencono itu aliran putih. Jadi dapat solusi tanpa kita istilahnya kayak instan juga kita tidak dapat, tapi pengalaman spiritual gitu. Dan juga lah yang anehnya lah, ini tak cerita anehnya. Aku kan dapat ikat hitam itu, wulung itu ya dari souvenir atau dikasih Kanjeng Ibu sama tasbih. Tidak ada hujan, tidak ada angin, kok ada om saya, adik bapak itu datang di tempatku kontrakan. Padahal sama bapakku, sama orang tua aku aja tidak memberitahu lokasi kontrakanku di mana loh. Itu kok pagernya ditetek-tetek. Gung, aku ommu, adik bapakmu. Ya memang kayak omku, adik bapakmu. Terus dia datang, lah kenapa om kok terus terang aku aja sama bapakku aja aku nggak ngomong kalau kontrak di sini. Itu aku panggilnya Omin ya. Si Omin itu nunjuk di dinding yang ada tasbih ini, taruh sini misalnya kalau untuk sholat ben gampang. Itu aja untuk Omin. Ya wis om. Terus ketika tak kasih, tak berikan sama Omin itu pulang, terus aku, loh itu siapa ya itu ya? Aku curiga juga itu kalau apa diutus Pantai Selatan untuk ngambil itu lagi. Terus akhirnya solusi bayar kontrakan itu bisa terjawab Mas. 2 minggu kemudian bisa terjawab solusi bayar kontrakan. Tapi yang ikat kepala itu masih utuh, masih selamat. Karena apa coba? Istriku nggak tahu, pakai taplak meja. Jadi taruh di meja, terus dulu dikasih fase, dikasih bunga. Mungkin terus itu ya gak dianu sama si omku itu. Sampai sekarang masih saya simpan. Kemarin waktu rumah saya kebakar. Nah, ini mungkin ya pas kebetulan, kan juga kuasa Tuhan ya. 1 lemari hancur semua, terbakar lemarinya itu sampai terbakar jadi arang. Tapi pakaian dan celanaku yang di belakang ikat kepala itu kan tak taruh di pintunya, nggak kebakar sama sekali. Apa penyebab kebakaran? Saat itu aku berkonflik dengan PLN, dengan oknum PLN, sampai akhirnya meteranku diambil. Jadi kan nggak ada listrik tuh. Lah, sementara aku kan seneng gelap-gelapan. Aku kalau pakai lilin apa-apa itu kalau mau ambil pakaian apa-apa terus tak matikan. Karena aku terus terang aku terlalu disiplin dan istilahnya aku tidak mau sembrono dengan api. Jadi ketika mau keluar rumah di depan, nongkrong di depan itu sama Pak RT dan bapak-bapak tetanggaku, lilin tak matikan. Sementara istri dan cucuku yang ikut aku tidur di belakang rumah. Dia nyalur listrik sebelah. Karena jelas dipotong oleh PLN ya. Nah itu kok ketika cerita-cerita, aku cerita gini loh. Aku cerita pertemuanku dengan Ibu Ratu juga loh. Itu kok peletek-peletek lah. Sebelah rumah itu kan saya kontrain. Ini ceritanya ini lama ya. Berapa tahun setelah aku juga akhirnya keluar dari penyiar TV. Oh bukan rumah kontrakan yang dulu? Bukan, ini rumah sendiri. Aku akhirnya bisa menempati rumah sendiri, alhamdulillah. Ya mungkin juga dari berkah itu juga ya. Aku bisa punya rumah sendiri dan untuk dalam tanda kutip menyambung hidup juga rumah yang 2 rumah itu yang satunya tak kontrain sama pedagang tahu bakso. Makanya kok jam 1 peletek kita semua nggak tahu tuh. Kita semua nongkrong di depan rumahku. Jadi asap itu nggak ada loh. Tanda-tanda kebakaran nggak ada. Cuma kok peletek-peletek. Oh itu baru masak tahu bakso. Bau-bau asap-asap itu tidak ada. Cuma ketika aku pulang, udah mungkin capek udah jam 1. Buka pintu itu kayak film-film itu loh. Action.
api sudah bus gitu. Aku juga nggak terus panik nggak apa, cuma ngomong sama bapak-bapak itu, Pak RT, rumahku kobongan, rumahku kebakaran. Jadi aku tuh nggak kaget, nggak shock apa, rumahku kebakaran juga. Wah, lalu teng, wah rame. Nah, istilahnya tetanggaku juga istilahnya kok pinter-pinter loh. Dia langsung cepet ambil ember, langsung cepet gitu. Lah sing korbannya itu kolame koi Pak RT depan rumah. Pak RT habis buat kolam disikan koi. Ya kolamnya tuh airnya dipakai ember untuk nyiram itu tuh. Kok pantesan kok baunya kok bau ikan terbakar Pak RT itu. Itu ikan koiku kasep. Terlanjur ya itu namanya gugup. Penyebab kebakaran itu jawabannya baru seminggu kemudian. Aku terus terang senang belajar spiritual. Ditanyai sama yang namanya Romo Sis. Romo itu bapak. Bahasa Jawa. Mas Agung, batu yang kayak bacan yang besar itu masih ada. Tak pikir, nggak ada Romo. Itu kayaknya ikut kebakar. Romo itu mak tersenyumi. Mas, itu namanya mustika lidah naga. Mustika lidah naga. Orang-orang yang bawa mustika itu mesti rumahnya kebakaran. Padahal aku juga nggak ngomong Romone nek aku kebakaran. Langsung wah lagi Romone. Jadi gitu. Kebakaran itu memang aneh, tetangga-tetanggaku juga ngomongnya gitu. Kalau aku misalnya ronda nih, kumpul-kumpul. Ketika kita ngomong tentang pantai selatan, tetangga wis stop Pak, stop. Aku kayaknya terjadi kebakaran lagi gitu. Tetanggaku malah sing takut toh. Jadi ada mustika itu ya tadi. Iya, Dapat dari mana? dari Romosis. Nah, Romosis itu suka ngambil di tempat-tempat misalnya nih, tempat-tempat keramat kayak Rowo Pening. Batunya juga bagus-bagus. Terus mana lagi kalau dia ada informasi ada tempat keramat, ada pusakanya bagus, mesti Romosis langsung ke sana. Pengen ya untuk koleksi aja katanya. Ada sih, misalnya teman-teman yang pengen cari pesugihan itu juga banyak cerita juga. Cuma kan terus terang langsung aku ngomong, itu pasti kamu ke aliran hitam ya. Misalnya kalau aliran putih, itu mesti dapatnya pesugihan pun pelan Mas, nggak instan. Pelan, itu pun aku bisa nempati rumah sendiri juga pelan kok. Juga istilahnya nggak langsung 1-2 tahun dah. Pelan-pelan akhirnya aku nggak ngontrak. Dulu kan aku mesti ngontrak, muter daerah. Baru Jadi tergantung niatnya ya. Iya. Untuk niat ke hitam bisa, putih bisa. Betul. Kayak ini juga kalau Mang ya ngomong tentang pesugihan yang tergantung niatnya, ini juga ada pengalaman juga nih. Juga dari guru spiritualku cewek di dekat pasar Peterongan itu pernah cerita. Jadi yang ikut kumpulannya spiritual itu pernah ke Gunung Kawi. Cuma yang dari ibu itu ke sebelah kanan itu Waliullah. Jadi memang mau ziarah. Yang ke kiri itu yang cari pesugihan. Kenapa tahu? Karena ketika parkir mobil Mercy-nya nyebar duit. Lah karena orang pengajian kan pakai sarung. Sopirnya kan pakai sarung. Sopirnya keluar langsung uang yang disebar itu langsung ditampung sama sarungnya. Kan banyak tuh. Tapi si ibu yang guru spiritual tuh langsung marah-marah. Mas, buang enggak? Uangnya buang enggak? Loh ini kan uang kan sulit bu, gini. Buang sekarang. Karena kamu jadi driver, kamu jadi sopir. Di belakangmu banyak nyawa-nyawa yang pengen pulang ke rumah dengan selamat. Wes dibuang akhirnya karena takut toh. Dibuang sama sopir gitu. Terus tanya sopirnya, lah terus itu uang apa toh bu? Itu uang pesugihan. Dari Gunung Kawi sebelah kiri. Itu sawernya di mana itu? Ya di sebelah. Jadi maksudnya mobil di wilayah itu, mana?
Ya Gunung Kawi toh parkiran toh. Oh, di parkiran ya. Jadi mobil itu pergi itu sambil buang-buang gini. Orang semua lihat ya. Orang semua lihat itu uang nyata dibuangi sama itu yang mobil Mercy itu. Wah, otomatis orang-orang rebutan. Nah, ternyata yang makan, yang pakai uang itu akhirnya jadi tumbal. Itu kan ada pesugihan yang tumbali orang lain ada. Biasanya tumbal orang lain biasanya setahu saya biasanya pengusaha bis, biasanya itu. Nah, makanya terus yang itu dibuang. Terus tanya itu uang pesugihan, Mas. Kalau kamu bawa satu aja, mobil ini nanti akan tabrakan. Akhirnya dibuang semua toh. Akhirnya juga selamat lah karena juga Tuhan ya. Juga karena Tuhan meridui kita ke sana kan tujuannya baik. Jadi kalau tumbal uang-uang itu kebetulan juga ini aku juga pernah ngalami loh, Mas. Kalau mau Mang itu tanya tentang pesugihan, aku juga pernah ngalami. Aku orangnya suka suka coba-coba. Nah, mungkin ini juga istilahnya pesugihan yang lain daripada yang lain. Kalau orang lain cari pesugihan tuyul, aku juga cari tuyul, tapi tuyul yang gantet, tuyul yang kembar siam. Jadi tuyul yang kembar siam. Jadi Di mana itu? tuyul cowok cewek itu bisa gantet. Itu namanya guru saya yang carikan itu namanya Mbah Gandrung. Sekarang nggak tahu sekarang dia di mana. Masih daerah Semarang. Masih daerah Semarang juga. Dan istri saya juga aku lolos tes juga, ada tesnya. Itu tuyulnya itu saya waktu itu siaran ya tahun-tahun 2004 masih siaran juga. Masih tahun yang sama. Aku masih siaran lah, kenalnya sama Mbah Gandrung. Itu kan gara-gara juga lewat siaranku. Kebetulan waktu itu aku acara siaran siaran itu jual beli. Nah, kebetulan Mbah Gandrung itu masuk tuh kan lewatnya Baipun tuh masuk. Mas Agung, aku punya barang-barang aneh nih. Barang-barang aneh entah itu batu yang ada gambarnya bisa goyang-goyang gini, Arjuna, gambar Arjuna bisa goyang-goyang. Terus sama keris namanya Om Yang Jimbi. Jadi ada keris yang setiap hari itu mesti dibawa keris mesti ada uangnya 100.000. Pokoknya aneh-aneh nih. Makanya terus aku kan penasaran juga sama Mbah Gandrung. Terus aku telepon, Yus datang sama istrinya. Aku ngerti kamu membutuhkan. Datang. Tanya-tanya, lah Mas Agung pengen apa? Ya pengen kaya toh. Pengen punya semuanya. Oke, ini ada pesugihan. Tapi Mas Agung pesugihannya pengen pakai tumbal enggak? Aku jawab enggak. Aku bilang enggak. Nah, ini ada pesugihan yang aneh, namanya pesugihan tuyul dampit. Jadi kayak kembar siam itu, tuyulnya cowok cewek tapi kan dampit gini. Jalannya dampit gini. Nah, terus untuk mendapatnya bagaimana? Aku harus ngetes istrinya Mas Agung. Istrinya kan saja itu. Ngetesnya gimana? Masuk di kamarnya Mbah Gandrung itu. Kamarnya itu ada patok, pokoknya ada untuk ritual. Tesnya gimana tuh Mbah? Tak lihat keberanian istrimu. Jadi istri saya cuma masuk kamar itu dikasih piring sama sendok. Terus diomongin, Mbak kalau takut langsung aja ya, sendoknya dipukulkan di piring ya. Teng 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 teng, berarti aku harus cepet-cepet datangi kamarnya, buka kamarnya. Berarti saya sudah takut, sudah nyerah. Saya tunggu 1 jam. Kemudian kok nggak ada suaranya. 2 jam, kok nggak ada suaranya. 4 jam langsung aku sengan. Wah, itu jangan-jangan istriku pingsan. Ternyata aku masuk, istriku masih dalam posisi bersila ya. Bersila, dia pakai celana, kebetulan celana panjang, sama megang piring sama sendok. Ternyata istriku lolos tes.
ternyata uji nyali itu ternyata untuk manggil yang namanya tuyul dampit itu. Akhirnya tuyul dampit itu mau bersama istriku. Dia langsung mau digendong sama istriku ya perasaannya ya berat. Di depannya itu dia gendong sesuatu yang berat. Ternyata si tuyul dampit itu. Nah, terus si Mbah Gandrung ngomong, tanya, istri saya namanya Ida, terus terang aja, Mbak Ida kok nggak takut? Terus kok sampai 4 jam loh Mbak? Orang Demak yang tinggi besar 1 jam aja sudah jebol kamar. Itu kamarnya kan dari itu ya, dari bambu itu loh. Biliknya. Nah, dari bilik itu. Orang Demak itu sampai jebol itu loh karena dia takut. Dia juga pengen cari yang seperti itu. Berarti Mas Agung itu jatahin jenengan tuyul dampit. Nah, yang agak saya istilahnya nggak terima, maksudnya nggak puas itu syaratnya, Mang. Akhirnya kasihan sama istriku. Kalau orang-orang pelihara tuyul kan nyusoni ya, ngasih susu apa-apa. Kalau ini enggak, tuyul dampit itu dia pengen istriku jadi temannya. Berarti otomatis istriku jadi anak-anak lagi karena tuyul dampit itu gak pada anak-anak. Jadi ya selama setahun istriku jadi anak-anak. Makanya aku agak mikir gitu, aduh jadi anak-anak ini. Terus tak tanyain syarat lainnya. Maksudnya jadi anak-anak ini karakternya, jadi kembali ke anak-anak lagi. kelakuannya gitu. Jadi saya harus sabar. Jadi aku menganggap istriku itu jadi anakku. Karena si tuyul itu pengen teman. Dia pengen teman, dia nggak minta tumbal macam-macam, pengen teman. Terus dia pengen dibuang di tempat orang-orang suka buang duit di pasar. Jadi dia kita selapan itu misalnya ini weton kliwon nih. Nanti weton kliwon selanjutnya baru yang dari kuali itu isinya macam-macam tuyul dampit itu harus tak buang di pasar. Biar dia bisa nyuri uang yang di pasar itu. Kan jelas tuh, di pasar ada transaksinya. Transaksi uangnya. Biar diculis sama itu. Lah kebetulan tempatku siaran studio itu di depan pasar. Dulu pasar Juar itu depannya itu ada matahari sebelum pasar Juar kebakaran. Aku siaran di situ. Aku istilahnya lolos ya, udah tak buang. Terus tanya lagi Mbah Gandrung, terus apa yang aku lakukan? Tunggu tuyul dampit itu nanti nyari Mas Agung. Itu yang dibuang apa tadi? Dibuang itu istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu kayak ari-ari itu. Ya ari-ari tuyulnya itu dibuang di pasar, ari-arinya dibuang di pasar. Dan nanti si tuyul dampit itu akan muncul di depannya nyari aku. Nah kebetulan kan di Matahari Juar itu kan kayak horor ya. Memang itu kan sudah lama dulu nggak dipakai. Akhirnya nyari sungguhan. Aku akhirnya sing aduh lagi aku terus terang sing akhirnya mengingkari tuh. Aku nggak mau istriku jadi anak kecil lagi. Tapi si tuyul dampit itu udah terlanjur kelihatan. Yang lihat tuh teman-temanku terus teman-teman tuh wartawan. Karena wartawan kan sampai pulang larut malam itu. Tuh tanya-tanya tuh kasak kusuk itu, tadi malam tuh ada kayak tuyul deh. Tapi kok dampil, cowok cewek. Dia kok ngomongnya bapak. Berarti kan cari aku. Wah mati, untung gak ketemu aku. Terus aku langsung cepet-cepet ngomong Mbah Gandrung lagi. Mbah aku batal deh, aku gak mau lah. Nggak mau lewat pesugihan tuh. Kasihan istriku juga itu nanti repot itu keluar tuh nanti sering nemoni aku, nyari aku di kantorku. Wah Mbah Gandrung itu sudah tertawa-tawa. Makanya jadi orang itu kalau dalam Jawa itu jangan kemaki. Dilihat dulu, dipikir dulu nanti akibatnya bagaimana. Jangan sampai instan pengen kaya tapi tidak mau akibatnya. Makanya terus aku berpikir iya ya,
orang-orang cari pesugihan itu ngorbanin keluarganya gitu. Kok tega ya? Apa nggak dipikir dulu? Apa nggak kehilangan, sedang aku aja yang nggak pakai tumbal, nggak sampai membunuh aja, cuma diganti istriku setahun jadi anak kecil aja, aku nggak tega. Makanya terus tak suruh pantangannya tak langgar semua. Pantangan-pantangan itu saking aku takut si tuyul itu nyari-nyari aku terus. Aku bilangnya ayah, ayah gitu, bapak, bapak gitu. Berarti kamu tak cabut ya Mas Agung, nih cabut bah. Udah dicabut, pantangannya tak langgar. Tuh, akhirnya dicabut. Dan, Kalau tuyul dampit ini aksinya sama dengan tuyul biasa. iya, Setor gitu sama. dia cuma syaratnya si istriku nggak nyusui dia, nggak. Cuma ya itu dari anak kecil supaya jadi temannya dia. Itu tok, nggak ada tumbal-tumbal macam-macam. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Lepas itu normal kembali. Normal kembali itu aku sudah kaya. Cuma akhirnya hati kecilku berkata, apa aku tega ngorbankan istriku. Jadi nanti istriku itu jadi anak kecil mas. Ya jadi kayak anakku lah, minta mainan, minta apa gitu loh. Lah apa aku tega gitu loh. Nanti tetangga lihat atau saudara lihat jadi aneh. Lah iya toh, dikira kok jadi idiot, jadi apa gitu. Makanya terus sama Mbah Gandrung aku minta ampun pada Tuhan juga sih ya. Aku minta ampun pada Tuhan. Udah dicabut dah. Aku tak biasa-biasa aja lah. Enggak nganu pesugihan kapok. Jadi istilahnya enggak mau ngorbankan siapa-siapa lah. Terus Banyak orang yang sudah berhasil. ada. Kebetulan aku datang ke Mbah Gandrung juga. Ini ada juga cerita nih. Suami istri. Dia naik ojek. Aku kan naik motor sih. Dia naik ojek. Dia orang Kendal. Pertama naik ojek mas. Naik ojek datang tiba. Mbah Gandrungnya juga diam aja, nggak bocorin gitu. Terus berapa bulan kemudian dia datang lagi, dia pakai mobil. Nah baru ketika pakai mobil, terus besoknya ketemu aku lagi, berapa bulan lagi ketemu di sana, Mbah Gandrungnya cerita, mas suami istri itu dari Kendal itu terus terang datang ke aku minta pesugihan buta ijo. Dia berani numbalkan anaknya. Iya, untuk kaya, Buta ijo loh mas, buta ijo sadis loh itu. Dia berani. Berhasil ya. Iya berhasil. Buktinya dari ngojek terus naik naik mobil biasa, akhirnya naik mobil bagus kok. Berarti kan memang berhasil dia. Cuma yaitu dia tega ngorbankan anaknya. Mesti yang diminta anak, sesuatu yang disayang. Jadi istilahnya biasanya pesugihan itu kembali gitu. Yang disayang apa? Itu yang diminta. Kayak teman saya juga jadi driver itu juga gitu. Dia driver yang aneh lagi di Parangtritis. Di Parangtritis itu kok ada rumah gubuk. Dia ngantar orang juga ngambil uang lu, udah di ACC lu, uangnya udah ada. Dia juga lihat, sumpah aku lihat uang 1 meja itu tinggal ngambil. Tapi ketika si bapak itu yang nyewa aku driver itu ngambil, kok langsung dia kok kayak terlempar gitu, kayak terlempar bergulung-gulung. Terus kan luka-luka itu, terus pulang. Ditanya sama teman saya yang driver itu namanya Adi, Pak tadi bapak kok terlempar keluar kenapa? Ngomong, mas aku tuh mau ngambil uang yang di meja itu. Kok ternyata di depan meja itu ada 1 kuali besar. Itu tak buka tuh mas. Anak kesayanganku di situ kepalanya. Jadi kepalanya melihat gitu. Terus akhirnya dia batalkan. Terus dia tobat, ampun dah. Terus akhirnya berapa saat kemudian katanya bapaknya meninggal. Kecelakaan. Itu di mana kejadian? Di Parangtritis juga. Coba bayangkan, pantai kok di tengahnya ada rumah gubuk. Itu kan juga enggak lazim, enggak lumrah. Saya mau tanya Bu Ratu. Jadi kembali ke niat si pelaku ya. Sebenarnya Bu Ratu bisa hanya untuk
konsultasi, tempat konsultasi. Bisa. Lebih baik seperti itu ya. Iya. Konsultasi, Loh, lah, solusinya apa begitu ya. Pernah ya Mas, kalau kita ngomong yang baik tentang Ibu Ratu ya, kita itu pernah mengadakan ritual bertemu Ibu Ratu di Candi Gedung Songo, di Ungaran sana Bandungan. Terus ketika kita sudah ngasih minyak kering, ya Ibu Ratu nggak datang. Terus ada kurirnya datang. Maaf, ngomong sama yang Pak Cito itu, maaf Ibu Ratu tidak bisa ditemui karena Ibu Ratu sedang ada di Cina, di Beijing. Ibu Ratu kalau di Cina itu jadi Dewi Kuan Im, Mas, coba bayangin. Jadi Dewi Kuan Im, Dewi Welasase itu, coba makanya kan Sedang ada pertemuan gitu. ya akhirnya kan nggak datang ke pertemuan di Gedung Songo itu karena ibu sedang di Beijing. Ya, maksudnya pertemuan di Beijing gitu ya. Udah ada acara apa lah di Beijing sana. Ibu Ratu itu jadi Dewi Kuan Im. Masih Ibu Ratu itu ya? Tapi sana sudah jadi Dewi Kuan Im. Berubah. Ya itu kalau ngomong Dewi Kuan Im itu juga mungkin saya kebetulan juga. Kalau ini baru-baru ini ketika aku aktif ngamen nyanyi, aku dikasih souvenir batu giok, Mas, di daerah intinya kelentangnya Kebon Jeruk. Aku ngamen sekitar situ. Jadi ketika aku pulang ngamen gitu kok di kepala kok teplek, ada apa nih, kayak dilempar batu loh, Mas, tak gitu. Ih kayak permen nih, sing lempar permen sebotak gini-gini kok nggak kelet batu giok. Itu masih tak simpan. Apa itu fungsinya? Ya nggak tahu. Nek giok itu biasanya untuk mendinginkan, Mas. Ya. Sifatnya dingin. Jadi ketika kita marah, kalau kita pakai batu giok itu jadi dingin. Oke. Baik. Jadi untuk sobat-sobat yang masih ingin melakukan pesugihan, ada baiknya kita dengarkan pesan dari Mas Agung. Apa kira-kira pesan terbaiknya dari Mas Agung? Kalau saya, istilahnya orang nyari pesugihan mesti kan pengen kaya instan. Dan orang yang kaya instan itu pasti ada dalam tanda kutip imbalannya buat goibnya apa? Biasanya namanya tumbal. Nah itu tergantung saya nggak menasihati ya, tergantung pemirsa. Kamu tega nggak mencari tumbal buat goibnya itu? Kalau saya sendiri pribadi dengan pengalaman-pengalaman kayak gitu, saya yang penting itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Juga istilahnya kalau kaya ya alhamdulillah, kalau saya pengen cukup lah. Cukup, yang penting dengan cara-cara yang istilahnya juga yang sesuai dengan atau diridhoi oleh Tuhan. Jadi memang itu enggak instan, memang enggak cepat ya. Tapi kan kita plong gitu loh, Mas. Kita istilahnya lega, kita carinya yang positif gitu. Kalau saya pesannya gitu untuk pemirsa. Betul. Jadi jangan coba-coba cari pesugihan. Jangan coba-coba. Iya. Karena tidak ada yang gratis ya. Tidak ada yang gratis, mesti ada imbalannya. Oke, sobat Malam Mencekam, kisah nyata dari Mas Agung patut kita jadikan cerminan ya. Jangan coba-coba melakukan hal ini. Akhirnya kita sudahi kisah dari Mas Agung, Mang Ei dan tim dari Wonderia Semarang undur diri. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.